duduk merenung muhasabah diri. Kalau ternyata dihitung kalkulasi Bapak Ibu, ternyata banyak dosa dan maksiatnya, apa yang harus kita perbuat sebelum berakhirnya umur itu? Ini bagian daripada apa yang disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pemanfaatan umur atau kesempatan yang Allah berikan selama hidup di dunia. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Zimu anfusakum qabla an tuzanu," timbang-timbang dirimu sebelum Allah menimbang amalmu, ibadah, menimbang dirimu. Wa hasibu anfusakum qabla an tuhasab, hitung-hitung dirimu, bisa-bisa dirimu sebelum Allah mau hisab. Ayo, bulan Ramadan sahabat, kalau ternyata lebih banyak dosa dan maksiatnya, apa yang harus kita lakukan? Ada daya tubu ilallah taubatan nasuha, tobatlah pada Allah, benar-benar taubat. Itu yang harus kita lakukan. Jika sudah kita kalkulasi, kita hitung karena terlalu banyaknya tak baiknya ketimbang baik. Umur orang sehat atau takdirkan berobat untuk jadi orang baik, jangan lagi dalam kondisi yang tak baik. Udah baik merasa ibadahku yang kupersembahkan, betul, periksa lagi sejauh mana tingkat baiknya. Karena masih ada yang harus dicapai, harus lebih baik, harus berbeda. Kalau belum baik, perbaiki. Sudah baik, tingkatkan kebaikan sampai mencapai derajat yang terbaik. Kan ini Bapak Ibu sering kita baca dalam surah Al-Baqarah, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan buminya. Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dialah Allah yang menjadikan khalaqal mauta, menjadikan kematian, yang menjadikan maut itu, wal hayat, dan kehidupan itu, liyabluwakum, hanya sarana jalan untuk menambah amal-amal terbaik kita sebelum mau itu tiba. Asal orang tak ada lain. Ketika Allah seiring berjalannya waktu, sudah berada kita di penghujung Dzulqa'dah, dan ini bagian momen juga Asyhurul Ma'lumat, yaitu bulan-bulan yang dimaklumkan Allah, yang ditentukan Allah. Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat, haji adalah pada bulan-bulan yang ditentukan Allah. Kapan itu? Mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya nanti di 9 Ramadan, 10 hari nama saat ibadah haji itu. Habis itu nanti masuk masa udhiyah, penyembelihan hewan kurban. 11, 10, 11, 12, 13 hari tasrik, 3 hari, sama yang naharnya 4 hari. Ibadah kurban harus kita laksanakan, harus kita lakukan, yang bagi mempunyai kemampuan. Sampai Rasulullah pesan, "Mau wajah sa'ah pada yudhahi fala yaqrabu wa fala yahdurna musallana." Bagian pada yang korbanna musallana. Siapa yang tak kasih lapangkan rezeki, kasih Allah memberi kabar kurban dia. Jangan coba-coba dekat dengan tempat sholat, dengan tempat ibadah atau masjid musalla. Sampai begitu Rasul. Ini momen bagian daripada ibadah terbaik di puncak nanti Dzulhijjah itu, pelaksanaan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Nah, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, saudara-saudara kita kini sudah berada di Makkatul Mukarramah untuk melakukan
salah satu ibadah di antara umat Islam yang 5 ini. Ibadah haji. Maka penting bagi kita dan bagi mereka yang melakukan ibadah itu, pertama adalah di antaranya sanggup dan mampu, baik itu materi, baik itu jasmani, dan teramat penting mampu ilmunya. Ilmunya dia kuasai wajib. Kalau tidak berilmu, tak ada ilmu yang melakukan ibadah, bisa-bisa tertolak ibadah. Nauzubillah. Ini penting. Maka betapa penting memahami apa itu haji. Secara bahasa haji itu secara lugah ialah al-qasdu. Apa al-qasdu itu? Mengqasad, memaksudkan, menunjukkan niat, menuju arti qasdu. Secara syar'iyya adalah al-qasdu linusukil haji ila Masjidil Haram, yaitu niat menunjukkan niat kita untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram di Makkah. Itulah maksud haji, dengan syarat-syarat yang khusus pula untuk melakukan ibadah haji. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka penting memahamkan haji itu terlebih dahulu supaya tak sia-sia ibadah yang dilakukan. Apa di antaranya hikmah yang harus dia petik di ibadah haji? Salah satu di antaranya, orang yang melakukan haji itu kan menghampirkan diri ke sisi Ka'bah sehampir-hampir. Yang mereka lakukan itu salah satu di antaranya bahwa makna haji sebenarnya memaknainya menghampirkan diri, mentaqarrubkan diri ke hadarat Allah dengan sehampir-hampirnya, kira-kira begitu. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekat mungkin. Secara syar'iyya menghampirkan diri ke sisi Ka'bah. Tapi jangan hanya sebatas niat hendak menghampiri Ka'bah, tapi tidak ikut niat yang benar-benar hendak menghampirkan diri ke hadarat Allah. Ini bakal tak bermakna haji. Coba tengok surat Quraisy seperti itu. Apa intinya berhaji itu? Apa Bapak Ibu? Hendaklah dia beribadah, mengabdikan dirinya kepada Tuhan pemilik Ka'bah. Berarti mereka menghampirkan diri kehadiran Allah, ibadah haji. Jangan nanti ada niat yang ingin menjadi mendapat satu gelar status sosial, dipanggil orang haji, dipanggil orang haji. Jangan itu niatnya. Untuk ibadah ini penting. Berarti betul-betul murnikan niat ibadah hanya untuk Allah. Ini penting. Maka firman Allah yang menyangkut dengan urusan niat ibadah itu, terlebih khusus menyangkut dengan urusan haji dan umroh yang mereka lakukan nantinya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah hajimu dan umrohmu semata karena Allah. Ini murnikan niat, jangan kata yang lainnya. Niat memang untuk ibadah, takarrub, sedekat-dekatnya, sehampir-hampirnya kepada Allah. Itulah niat ibadah haji. Satu, murnikan itu niat supaya dapat nanti makna haji itu untuk ibadah, bukan untuk belanja, bukan untuk cari barang antik, permata, berlian, emas dan sebagainya. Tidak dicari sana, tidak belanja. Itu bisa berubah tadi.
Kalau tak mantap dia berubah dari sana. Ada yang ngerojoknya shopping saja, masuk pertokoan di antara Masjidil Haram itu belanja aja kerojok. Nah, kalau di sini kerajanya belanja, sana kan belanja kerajanya. Ibadah nomor sekian, itu baik. Itu penting bagi hadirin Allah, penting untuk kita ambil hikmahnya. Di antaranya, kalau sudah dijatuhkan niat yang benar-benar ibadah karena Allah, nawaitul hajjah wa ahramtu lillah, sengaja aku berhaji dan berihram semata-mata karena Allah. Berihram itu maksud itu jatuhkan niat. Kemudian apa? Secara lahirnya berpakaian ihram putih semua. Laki-laki dua helai kain atas dan bawah dibalurkan ke dadanya. Satu dibalurkan bagian pinggang ke bawah, satu dibalurkan dari pinggang ke atas dadanya selempang. Warnanya putih. Ada yang hitam pakai orang hitam. Ada yang pakai warna putih. Ada. Kesana memang untuk semata ibadah ukhrawi, urusan ibadah akhirat ada deh. Putih, murnikan niat, sucikan niat. Kemudian makna putih simbol pakaian akhir hayat kita. Kapan yang akan dibalurkan besok menghadap Allah? Apa bekal mau dibawa? Bukan hanya batas kapan. Ada yang harus disertai seketika nanti ruh